Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maria Gabriela Buawea dengan NIM 2019-016-010 dari Prodi Pendidikan IPA Angkatan 2019 semester 5 kelas A dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya di sini akan melakukan percobaan untuk pembuktian dari hukum Gay-Lussac dan hukum Charles. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu hukum Gay-Lussac dan apa itu hukum Charles. Hukum Gay-Lussac berbunyi, apabila volume gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Sedangkan pada hukum Charles berbunyi, apabila tekanan gas yang berada di dalam ruangan tertutup dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Sekarang teman-teman akan menyaksikan video dua percobaan dari pembuktian hukum Gay-Lussac dan hukum Charles. Silakan menonton. Baik, percobaan pertama yang saya akan lakukan yaitu pembuktian dari hukum Gay-Lussac. Percobaan pembuktian dari hukum Gay-Lussac membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, gelas yang akan digunakan untuk menutup lilin. Yang kedua, air berwarna merah. Yang ketiga, lilin bekas. Yang keempat, piring kecil. Dan yang terakhir, korek api. Langkah pengerjaan dari percobaan ini yaitu, pertama, kita nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Setelah itu kita taruh lilin di atas piring kecil ini. Setelah dipastikan erat dengan lilin, langkah selanjutnya kita menuang air berwarna merah ini. Langkah yang terakhir, kita menutup lilin tersebut menggunakan gelas. Amatilah proses yang akan terjadi. Bisa kita lihat bersama-sama, sebelum lilin ini ditutupi gelas, air berada di sekitar lilin. Nah, setelah gelasnya ditutup di atas lilin, airnya yang berada di sekitar lilin itu masuk ke dalam gelas dan lilin pun perlahan-lahan padam. Nah, kita simak berikut penjelasannya. Peristiwa ini terjadi karena adanya pengaruh tekanan gas. Lilin semakin lama semakin meredup karena dalam proses pembakaran membutuhkan oksigen. Namun dalam ruangan tertutup, oksigen yang dibutuhkan sangat terbatas. Sehingga semakin lama lilin di dalam gelas semakin meredup dan air dapat terserap naik di dalam gelas karena volume udara dalam gelas yang kehabisan oksigen lebih rendah dibandingkan volume udara di luar gelas yang masih ada oksigen. Rendahnya volume sama dengan rendahnya tekanan. Maka rendahnya tekanan inilah yang menyerap air ke dalam gelas. Sekarang kita akan masuk ke percobaan kedua. Percobaan kedua ini mau membuktikan hukum Charles. Percobaan kedua ini dilakukan dengan cara meniup balon dengan reaksi asam cuka dan soda kue. Dalam percobaan ini memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 2 botol bekas, soda kue, asam cuka, dengan 2 buah balon yang berbeda warna. Kita akan melakukan percobaan di mana asam cuka ini akan dituang ke dalam kedua botol ini dengan perbandingan 2:1. Kita akan memasukkan soda kue ke dalam kedua balon ini, di mana pelakuannya sama. Untuk kedua balon ini, soda kuenya sama-sama 4 sendok makan. Langkah selanjutnya, memasukkan balon ke dalam mulut kedua botol tersebut
seperti yang sudah saya lakukan. Untuk balon ungu dimasukkan dalam mulut botol dengan asam cukanya sedikit. Balon orange dimasukkan ke dalam mulut botol dengan asam cukanya yang banyak. Berikutnya kita akan melihat reaksi yang apa yang akan terjadi. 1, 2, 3. Sudah terlihat dalam percobaan ini di mana balon orange dengan asam cuka yang lebih banyak menghasilkan balon yang lebih besar dibandingkan dengan balon ungu di mana asam cukanya sangat sedikit dan menghasilkan balon yang ukurannya lebih kecil dibandingkan balon yang berwarna orange ini. Terlihat di kedua botol tersebut terdapat gelembung. Untuk botol dengan asam cukanya banyak, gelembung yang dihasilkan sangat banyak dan timbul suara. Sedangkan untuk asam cuka yang lebih sedikit, gelembung yang dihasilkan itu sangat sedikit dan suaranya yang dihasilkan tidak senyaring suara pada balon pertama. Pencampuran antara asam cuka dan soda kue akan menghasilkan gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas ini dinamakan karbon dioksida. Pencampuran antara asam cuka dengan soda kue dapat dirumuskan sebagai berikut. NaHCO3 ditambah CH3COOH menghasilkan CH3COONA ditambah CO2 ditambah H2O. Cuka bersifat asam, sedangkan soda kue bersifat basa. Setelah dicampurkan, memiliki pH netral. Hasil dari pencampuran cuka dan soda kue menghasilkan karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga balon yang dulunya kecil lama-kelamaan menjadi besar. Reaksi yang terjadi antara cuka dan soda kue termasuk reaksi endoterm, karena setelah dicampurkan permukaan botol menjadi dingin.